Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inai Hesti Tias dengan NIM 333240138 dari kelompok 12. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian persoalan dari pendidikan vokasional 1 metode transportasi modul 4 dari shift 2. Oke, baik. Untuk software yang pertama itu adalah kita menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini sudah ada tabel yang berisikan informasi-informasi yang didapatkan dari soal, di mana soalnya itu adalah perusahaan Dindro merupakan produsen pupuk organik yang memiliki 3 pabrik utama yang terletak di Bandung, Solo, dan juga Kediri. Ketika pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan juga 180 ton untuk pabrik Kediri. Di mana informasi tersebut bisa kita masukkan ke dalam kapasitas. Lalu, pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan juga Yogyakarta, yang masing-masing membutuhkan 100 ton, 120 ton, 150 ton, dan juga 160 ton pupuk. Nah, informasi ini bisa kita masukkan ke dalam bagian demand-nya di sini. Lalu untuk biaya distribusi per ton ini itu adalah dalam ribuan rupiah dari pabrik masing-masing wilayah pertanian, itu juga sudah ada di tabel. Lalu berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Jadi pada soal ini kita itu adalah kasus minimasi karena kita mau meminimalkan biaya pengiriman. Oke, selanjutnya pertama adalah kita harus memastikan bahwa kapasitas juga demand itu sudah sama. Kalau misalnya beda, maka kita harus menambahkan dummy di bagian yang kurang. Jadi cara untuk kita tahunya itu adalah dengan rumus if sum jumlah dari kapasitas ini sama dengan jumlah dari demand-nya. Nah, di mana ketika jumlah dari kapasitas dan juga demand-nya itu sudah sama, maka sini kita akan mengeluarkan kata oke. Tapi kalau misalnya kapasitas dan juga demand-nya itu berbeda, maka di sini kita akan mengeluarkan kata tambah dummy. Kalau udah, kita enter. Karena di sini keluarnya adalah kata oke, itu artinya bahwa pada kasus ini kapasitas dan juga demand itu sudah sama. Selanjutnya, kita akan mencari alokasi pupuk ke setiap kawasan pertanian. Oke, jadi di sini untuk bagian kapasitas ini, kolom kapasitas ini pastinya akan diisi dengan jumlah dari si barisnya. Begitupun dengan yang di bawahnya. Kita bisa drag ke bawah. Selanjutnya untuk bagian demand ini akan diisi dengan jumlah dari si kolomnya. Kolom ini. Begitupun sampai ke kawasan pertanian yang lainnya. Oke, selanjutnya untuk di biaya minimum ini kita masukkan rumus sum product. Kita akan memilih bagian di tabel yang pertama, bagian ini, koma, lalu kita pilih untuk yang tabel kedua itu bagiannya masih kosong di sini. Kita enter. Selanjutnya, ketika sudah seperti ini, kita bakal ke menu data, lalu kita ke solver. Oke. Jadi di sini untuk set objektifnya, kita akan pilih yang kolom yang biaya minimum ini. Lalu karena tadi soalnya itu kita minimasi, jadi kita pilih yang min. Lalu untuk be changing variable sum-nya, itu kita pilih di tabel kedua ini yang masih kosong.
Lalu untuk subject to the constraint-nya kita add dulu. Nah, kita akan masukkan nilai kapasitas ini. Lalu untuk tandanya kita ubah ke sama dengan. Nah, untuk constraint-nya kita pilih yang di tabel kedua ini. Kita add. Selanjutnya adalah demand-nya di tabel pertama ini. Tandanya juga sama, kita ubah ke sama dengan. Lalu untuk constraint-nya kita gunakan yang di tabel kedua ini. Lalu udah kita pencet OK. Nah, lalu untuk select a solving-nya kita menggunakan syntax LP. Ketika sudah seperti ini kita pencet solve. Nah, maka dihasilkan D minimumnya itu sebesar 30.750 dengan alokasinya itu dari pabrik yang di Bandung, itu dia akan menyalurkan pupuk sebanyak 100 ton ke kawasan pertanian Jember dan juga 100 ton pada kawasan pertanian Yogyakarta. Lalu untuk pabrik yang di Solo, dia akan mengalokasikan pupuk itu pada kawasan pertanian di Blitar sebanyak 90 ton dan juga ke Yogyakarta sebanyak 60 ton. Lalu untuk pabrik yang di Kediri, dia akan mengalokasikan pupuknya kepada kawasan pertanian Blitar sebanyak 30 ton dan juga di kawasan pertanian Semarang sebanyak 150 ton dan jumlah biaya minimum yang didapatkan adalah Rp30.750. Baik, untuk software yang kedua itu adalah kita menggunakan RStudio. Jadi, untuk langkah pertama di sini saya sudah menuliskan sintaksnya. Selanjutnya kita harus menginstal dan juga mengaktifkan package. Di sini kita gunakan LPsolve karena ini merupakan permasalahan linear programming. Jadi, kita selesaikan dengan LPsolve. Lalu kita run dulu. Selanjutnya kita memasukkan data biaya pengiriman produk. Di sini tadi satuannya adalah rupiah per ton. Nah, untuk isi dari matriks-matriks ini adalah kalau di tabel itu bagian yang ini nih. Nah, itu kita masukkan ke RStudio-nya. Lalu enter sama dengan 3, ini maksudnya ada 3 baris, dimana tadi kan kita ada 3 pabrik, yaitu Bandung, Solo, juga Kediri. Selanjutnya ada the cost. Cost ini untuk menampilkan tabel biaya pengiriman nanti dari si 3 pabrik itu ke 4 kawasan pertanian. Jadi kita running dulu aja. Nah, ini dilihat dihasilkan tabelnya sama seperti di Excel tadi. Selanjutnya kita memasukkan data demand dan juga kapasitas. Di sini ada R itu untuk menunjukkan kapasitasnya. Tadi kan 200 ton, 150 ton, juga 180 ton. Dan untuk C ini untuk mewakili demand-nya, yaitu ada 100, 120, dan 150, juga 160 ton. Lalu maksud dari N row dan juga kolom ini kenapa sama dengan itu artinya kayak setiap pabrik itu setiap pabrik dan juga kawasan pertanian itu harus terpenuhi kebutuhannya apa sesuai jumlahnya gitu. Jadi nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Sini kita run dulu. Selanjutnya adalah menampilkan hasil. Di sini kita gunakan kata LP transport, dimana ini itu untuk mencari kombinasi pengiriman biaya yang paling minim. Nah, di sini ada direction min. Tadi kan kita kasusnya minimasi. Terus tadi R ini adalah kapasitasnya dan C-nya adalah demand-nya. Nah, lalu sini ada result, di mana result ini digunakan untuk nantinya menampilkan hasil dari biaya. Sementara untuk result solution ini digunakan untuk menampilkan hasilnya itu berupa tabel alokasinya gitu. Jadi langsung aja kita running. Oke, di sini kita sudah dapatkan bahwa hasilnya itu adalah Rp30.750. Itu sama yang di Excel tadi. Lalu untuk result solution tadi kan menampilkan tabelnya. Di sini sama ya hasilnya sama di Excel, di mana
untuk pabrik yang pertama itu dia ngirim ke kawasan yang pertama dan juga keempat. Terus untuk pabrik yang kedua itu mengalokasikan ke kawasan kedua dan juga keempat. Lalu untuk pabrik yang ketiga itu mengalokasikan ke kawasan pertanian yang kedua dan juga ketiga. Untuk hasilnya dari Excel dan juga RStudio itu sama. Oke, baik. Untuk software yang ketiga itu kita menggunakan POM-QM. Jadi di sini untuk modul 3-nya kita pilih yang transportation. Lalu untuk title bisa kita ubah dulu menjadi tugas mingguan. Nah, untuk number of source-nya, karena ada 3 pabrik, jadi kita isi 3, dan untuk destination-nya, karena ada 4 kawasan pertanian, maka kita isi 4. Lalu untuk objektifnya, karena di dalam kasus ini adalah kasus minimasi, maka kita pilih yang minimize. Kita klik OK. Nah, lalu untuk isi dari tabel ini bisa disesuaikan dengan tabel pada Excel yang pertama ini. Mulai dari source-nya, lalu dari destination-nya juga, lalu isinya juga. Nah, kalau udah terisi seperti ini, di starting methodnya kita pilih yang any starting method. Lalu kita get solve. Dan di sini keluar bahwa solution value-nya itu 30.750 dan untuk pengalokasiannya juga sama seperti 2 software sebelumnya, di mana untuk pabrik yang di Bandung itu akan mengirimkan ke kawasan yang ada di Jember dan juga Yogyakarta sebanyak 100 ton pupuk, dan untuk yang di Solo itu akan mengirimkan ke Blitar dan juga Yogyakarta sebanyak masing-masing 90 ton dan juga 60 ton pupuk. Dan untuk pabrik yang di Kediri itu akan mengalokasikan pupuknya itu ke kawasan Blitar dan juga Semarang masing-masing sebanyak 30 ton dan juga 150 ton pupuk. Lalu sini juga bisa kita lihat di shipping list-nya. Ini adalah rincian yang lebih rincinya gitu. Jadi misal untuk pabrik di Bandung itu kan dia mau ngirim yang ke Jember dulu nih, dimana dia ngirim 100 ton pupuk, dan untuk biayanya kan tadi 55. Jadi untuk shipping cost-nya itu 55.500. Dan begitu pun untuk pabrik-pabrik yang lain dan pengalokasian ke yang lainnya. Jadi sini dijelaskan lebih rinci tentang biayanya seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pemecahan masalah persoalan metode transportasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.